Di pedalaman Jawa, di mana mitos dan kenyataan seringkali berbaur, hiduplah sebuah legenda yang begitu melegenda, Nyi Blorong. Sosok ratu ular yang konon menawarkan kekayaan melimpah bagi siapa saja yang berani bertransaksi dengannya. Namun, di balik kilauan emas dan harta benda yang ditawarkan, tersimpan rahasia gelap dan kutukan yang mengerikan. Sebelum kita lanjut ke cerita kali ini, jangan lupa like, subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Hari itu, desa Kumitir terasa begitu sunyi. Matahari bersinar terik, menyengat kulit para penduduk yang tengah sibuk menggarap sawah. Di tengah kepedihan kemiskinan yang menyelimuti, seorang pemuda bernama Bagas duduk termenung di bawah pohon beringin tua. Mimpi-mimpinya tentang masa depan yang cerah seakan sirna ditelan kenyataan pahit. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari jerat kemiskinan ini? Gumam Bagas lirih, matanya menatap nanar ke arah langit. Tiba-tiba, seorang nenek tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam mendekatinya. "Ada apa, Nak? Kenapa kau terlihat murung?" tanya nenek itu lembut. Bagas menceritakan semua keluh kesahnya pada nenek tua itu. Tanpa diduga, nenek itu tersenyum misterius. "Aku tahu jalan keluarnya, Nak. Tapi, kau harus berani mengambil risiko," ujarnya penuh teka-teki. "Risiko apa, Nenek?" tanya Bagas penasaran. Nenek itu mendekat, bisikannya perlahan namun jelas terdengar di telinga Bagas. "Nyi Blorong." Sebuah pertemuan yang tak terduga mengubah hidup Bagas seketika. Nyi Blorong, sosok mistis yang selama ini hanya dianggap sebagai dongeng, kini hadir di hadapannya. Bagas terdiam. Tawaran nenek itu berputar-putar di kepalanya seperti pusaran air. Di satu sisi, kemiskinan yang menjeratnya begitu kuat, membuatnya tergiur oleh janji kekayaan yang diutarakan. Di sisi lain, rasa takut dan keraguan menyergap hatinya. Nyi Blorong, sosok misterius yang penuh dengan cerita horor, bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. "Nenek yakin ini jalan terbaik?" tanya Bagas ragu-ragu. Nenek itu hanya tersenyum tipis. "Jalan hidup memang penuh pilihan, Nak. Keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali." Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Bayangan Nyi Blorong terus menghantuinya. Dia membayangkan harta berlimpah yang bisa ia dapatkan, rumah mewah, dan kehidupan yang jauh dari kemiskinan. Namun, di balik itu semua, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Pagi harinya, dengan hati yang masih bergelombang, Bagas memutuskan untuk menemui nenek itu lagi. Dia ingin memastikan kebenaran tentang Nyi Blorong. "Bagaimana keputusanmu, Nak?" tanya nenek itu tanpa basa-basi. Bagas menghela napas panjang. Saya ingin bertemu Nyi Blorong," ucapnya dengan suara bergetar. Sebuah senyum misterius terkembang di wajah nenek itu. "Baiklah, Nak. Tapi ingat, jalan yang kau pilih akan menentukan nasibmu sendiri." Dengan perasaan campur aduk, Bagas mengikuti nenek itu menuju sebuah hutan yang lebat. Menurut nenek itu, di tengah hutan itulah tempat tinggal Nyi Blorong. Bagas telah mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah kakinya semakin mendekat ke dunia misteri, dunia Nyi Blorong. Hutan itu gelap dan mencekam. Pohon-pohon tinggi menjulang, menciptakan suasana mistis yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Nenek tua itu berjalan dengan langkah pasti, seolah-olah sudah ratusan kali menempuh jalan ini. Bagas mengikuti di belakangnya, jantung berdebar kencang. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin pekat pula aura mistis yang terasa. Suara-suara aneh terdengar dari semak-semak, membuat Bagas semakin takut. Tiba-tiba, nenek itu berhenti. Ia menunjuk ke sebuah pohon besar yang memiliki rongga besar di bagian bawahnya. "Di sanalah tempat tinggal Nyi Blorong," bisik nenek itu pelan. Bagas menelan ludah. Dengan hati berdebar, ia perlahan mendekati rongga pohon tersebut. Di dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Bagas terpaku di tempat, tubuhnya menegang. "Jangan takut,
"Nak." "Dia hanya penasaran," ucap nenek itu mencoba menenangkan Bagas. Perlahan, sosok yang mengerikan itu muncul dari dalam rongga pohon. Tubuhnya besar, kulitnya berwarna hijau pucat, dan matanya yang merah menyala memancarkan aura menakutkan. Itulah Nyi Blorong. Pertemuan pertama dengan Nyi Blorong telah terjadi. Nyi Blorong menatap Bagas dengan tatapan tajam. Wajahnya yang menyeramkan membuat jantung Bagas berdetak kencang. Namun, di balik ketakutannya, ada juga rasa penasaran yang membakar. "Kau ingin kaya?" Suara Nyi Blorong terdengar seperti desahan angin malam. Bagas mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. "Aku bisa memberikanmu kekayaan yang tak terbayangkan," lanjut Nyi Blorong. "Tapi, ada syaratnya." Bagas menahan napas. "Apa yang akan diminta oleh makhluk mengerikan ini?" "Kau harus menjadi pengikutku," kata Nyi Blorong. "Kau harus bersedia melakukan apapun yang aku perintahkan." Bagas tertegun. Menjadi pengikut Nyi Blorong berarti menyerahkan jiwa dan raganya kepada makhluk jahat. Namun, godaan kekayaan begitu kuat. Dia membayangkan kehidupan mewah yang bisa ia nikmati jika menerima tawaran ini. "Aku beri waktu untuk berpikir," kata Nyi Blorong. "Besok malam, kau harus memberi jawaban." Setelah itu, Nyi Blorong kembali menghilang ke dalam rongga pohon. Bagas terdiam, pikirannya kacau. Dia berdiri di persimpangan jalan, di antara dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Tawaran Nyi Blorong telah membuat Bagas berada dalam dilema yang berat. Malam itu, Bagas terjaga. Bayangan Nyi Blorong dan tawarannya terus berputar-putar di kepalanya. Di satu sisi, godaan kekayaan begitu menggoda. Dia membayangkan bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan, memberikan mereka kehidupan yang layak. Namun, di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi membuatnya ragu. Dia ingat cerita-cerita rakyat tentang orang-orang yang berurusan dengan makhluk halus. Mereka seringkali berakhir dengan tragis. Tapi, kemiskinan juga adalah sebuah penjara yang mengerikan. Bagas bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela. Bulan purnama bersinar terang, menerangi pekarangan rumah. Dia menarik napas dalam-dalam. Keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan perasaan berat, Bagas membuat keputusannya. Dia akan menemui Nyi Blorong besok malam dan menerima tawarannya. Dia berharap, harapan yang besar, bahwa kekayaan yang dijanjikan akan datang tanpa kutukan yang menyertainya. Bagas telah membuat pilihan yang berani, namun penuh risiko. Malam tiba dengan cepat. Bagas merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Dia berjalan menuju hutan dengan langkah yang berat. Setibanya di rongga pohon, dia memanggil nama Nyi Blorong dengan suara bergetar. Seketika, sosok mengerikan itu muncul. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Bagas. "Kau sudah memutuskan?" tanya Nyi Blorong dengan suara seraknya. Bagas mengangguk dengan kepala tertunduk. "Saya terima tawaranmu," ucapnya dengan suara pelan. Nyi Blorong tersenyum sinis. "Baiklah. Tanda tanganilah ini." Nyi Blorong mengeluarkan sebuah kertas kuno yang bercahaya aneh. Dengan ragu, Bagas mengambil pena yang diberikan oleh Nyi Blorong. Tangannya gemetar saat menuliskan namanya di bawah deretan tulisan yang tidak dikenalnya. Seketika, kertas itu terbakar dengan sendirinya, meninggalkan abu yang berterbangan. Nyi Blorong tertawa terbahak-bahak. "Selamat, manusia. Kini kau adalah milikku. Perjanjian telah terjalin." Bagas kini terikat dengan Nyi Blorong. Pagi harinya, Bagas terbangun dengan perasaan aneh. Dia merasa kaya tanpa sebab. Beranjak dari tempat tidur, dia melihat sesuatu yang membuatnya terbelalak. Di sudut kamar, ada sebuah peti kayu besar yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dengan hati berdebar, dia membuka peti itu. Isinya membuat matanya berbinar. Emas, permata, dan uang kertas dalam jumlah besar memenuhi peti tersebut. Bagas tercengang. Ini adalah kekayaan yang jauh melebihi imajinasinya. Dia meraih sebuah permata, membolak-balikannya di bawah sinar matahari.
Permata itu berkilau dengan warna-warni yang memukau. Namun, di tengah kebahagiaannya, ada rasa gelisah yang mengusik hatinya. Dia ingat perjanjian dengan Nyi Blorong. Kekayaan ini pasti ada syaratnya. Dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Dengan perasaan campur aduk, Bagas menutup kembali peti tersebut. Dia tahu, ini baru permulaan. Masih banyak misteri yang tersembunyi di balik kekayaan ini. Kekayaan telah datang kepada Bagas, namun dengannya datang pula rasa takut dan ketidakpastian. Kekayaan yang tiba-tiba datang mengubah hidup Bagas secara drastis. Dia membeli rumah baru yang mewah, mobil-mobil mahal, dan pakaian-pakaian bermerek. Dia menjadi pusat perhatian di desa. Semua orang memujinya, iri padanya, dan ingin berteman dengannya. Namun, di balik kemewahan itu, Bagas merasakan sesuatu yang aneh. Dia mulai merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh orang-orang. Dia juga mulai melihat perubahan dalam dirinya. Dia menjadi lebih egois, lebih serakah, dan kurang peduli dengan orang lain. Malam-malam, dia sering terbangun dengan keringat dingin. Bayangan Nyi Blorong muncul dalam mimpinya, wajahnya penuh dengan senyuman sinis. Bagas menyadari bahwa kekayaan ini datang dengan sebuah harga yang sangat mahal. Dia mulai merindukan kehidupan sederhana yang dulu dia jalani. Kekayaan yang awalnya diimpikan kini menjadi penjara bagi Bagas. Dia terperangkap dalam lingkaran setan keserakahan dan kesepian. Mimpi buruk itu datang lagi. Bagas terbangun dengan keringat dingin, jantung berdetak kencang. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya dikejar oleh ular-ular besar, berbisa, dengan mata merah menyala. Mereka mengejarnya dengan ganas, lidah mereka menjulur, siap menerkam. Bagas berlari sekuat tenaga, tapi ular-ular itu semakin dekat. Saat salah satu ular hampir menangkapnya, dia terbangun dengan jeritan. Napasnya tersenggal-senggal, tubuhnya gemetar hebat. Dia melihat sekeliling kamar, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Tapi, perasaan takut masih menyelimuti dirinya. Dia ingat, ular adalah simbol dari Nyi Blorong. Mimpi ini adalah sebuah peringatan. Dia harus berhati-hati. Dia tidak boleh terlena oleh kekayaan yang sudah didapatkannya. Mimpi buruk itu menjadi pertanda bagi Bagas. Dia harus mencari cara untuk melepaskan diri dari pengaruh Nyi Blorong. Ketakutan yang dialami Bagas semakin menjadi-jadi. Mimpi buruk itu terus menghantuinya, membuatnya sulit tidur. Dia menyadari bahwa dia harus mencari bantuan. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dia ingat nenek tua yang memperkenalkannya pada Nyi Blorong. Mungkin dia bisa membantu. Dengan perasaan ragu, Bagas kembali ke desa, mencari rumah nenek itu. Ternyata, rumah itu sudah kosong. Tetangga-tetangga mengatakan bahwa nenek itu telah meninggal beberapa bulan lalu. Putus asa, Bagas mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap sakti di daerahnya. Dia mengunjungi seorang dukun terkenal, berharap mendapatkan solusi. Dukun itu mendengarkan cerita Bagas dengan serius, lalu menggelengkan kepala. "Kau sudah terjebak dalam permainan yang berbahaya, nak," kata dukun itu. Nyi Blorong tidak akan mudah melepaskan mangsanya. Bagas merasa putus asa. Tidak ada yang bisa membantunya. Dia terjebak dalam lingkaran setan yang semakin mengerikan. Bagas semakin terisolasi. Dia kehilangan orang-orang yang bisa diandalkan. Kesendirian mulai menggerogoti Bagas. Dia merasa seperti berada dalam sebuah penjara tanpa dinding, terjebak dalam kutukan yang tak berujung. Dia mencoba mengisi hari-harinya dengan berbagai aktivitas, namun tak ada yang mampu menghilangkan bayang-bayang Nyi Blorong. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk kembali ke hutan tempat pertama kali bertemu dengan Nyi Blorong. Mungkin, di sana dia bisa menemukan jawaban atas penderitaannya. Dengan hati berdebar, dia memasuki hutan yang dulu terasa begitu menyeramkan. Namun, kali ini, rasa takutnya bercampur dengan sebuah tekad yang kuat. Dia berjalan dalam diam, matanya terus mengawasi sekeliling. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemericik air. Dia mengikuti suara itu hingga menemukan sebuah aliran sungai kecil.
Di tepi sungai, dia melihat sebuah batu besar dengan tulisan kuno yang terpahat di atasnya. Bagas berusaha membaca tulisan itu, tapi tidak mengerti artinya. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di bawah tulisan itu, terdapat sebuah lekukan kecil. Dengan hati-hati, dia memasukkan tangannya ke dalam lekukan tersebut. Bagas menemukan sesuatu yang misterius di hutan. Tangan Bagas meraba-raba di dalam lekukan batu. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan licin. Dengan hati-hati, dia menariknya keluar. Itu adalah sebuah kalung dengan batu berwarna hijau tua yang memancarkan cahaya redup. Bagas tercengang. Dia ingat, batu hijau adalah warna khas Nyi Blorong. Kalung ini pasti memiliki hubungan dengannya. Dengan perasaan campur aduk, dia memakainya. Seketika, dia merasakan sensasi aneh mengalir di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah cahaya terang di depan matanya. Cahaya itu membentuk gambar-gambar yang bergerak cepat. Bagas berusaha fokus, mencoba memahami apa yang ditunjukkan oleh gambar-gambar itu. Setelah beberapa saat, gambar-gambar itu mulai membentuk sebuah cerita. Cerita tentang asal-usul Nyi Blorong, tentang kutukan yang menyertainya, dan tentang cara untuk melepaskan diri dari kutukan tersebut. Bagas menemukan sebuah artefak misterius yang mungkin menjadi kunci untuk membebaskannya dari kutukan Nyi Blorong. Bagas merasa seperti sedang memegang kunci untuk membuka sebuah penjara misteri. Informasi yang didapatkannya dari kalung itu sangat mengejutkan. Ternyata, Nyi Blorong bukanlah makhluk jahat murni, melainkan seorang manusia biasa yang terjebak dalam kutukan. Dia dipaksa untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia untuk memperpanjang hidupnya. Kalung itu adalah kunci untuk membebaskan Nyi Blorong dari kutukan tersebut. Namun, untuk melakukannya, Bagas harus menghadapi Nyi Blorong secara langsung dan melawan kekuatan jahat yang menguasainya. Dengan tekad yang bulat, Bagas kembali ke hutan. Dia mencari rongga pohon tempat tinggal Nyi Blorong. Kali ini, bukan rasa takut yang mendominasi dirinya, melainkan keberanian. "Nyi Blorong," teriak Bagas dengan suara tegas. Sejenak hening, kemudian muncullah sosok mengerikan itu. Matanya yang merah menyala menatap Bagas dengan penuh kebencian. "Kau berani menantangku, manusia?" Suara Nyi Blorong bergema di dalam hutan. Bagas tidak gentar. "Aku tahu rahasia tentangmu, Nyi Blorong," ucapnya dengan berani. "Aku tahu bagaimana membebaskanmu dari kutukan ini." Nyi Blorong terdiam, seolah-olah terkejut. Namun, seketika itu juga, wajahnya berubah menjadi penuh amarah. Dia menyerang Bagas dengan kekuatan penuh. Pertempuran antara Bagas dan Nyi Blorong telah dimulai. Pertempuran antara Bagas dan Nyi Blorong menjadi semakin sengit. Nyi Blorong menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyerang Bagas dengan berbagai macam serangan. Ular-ular besar muncul dari tanah, mencoba menelan Bagas hidup-hidup. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang dengan keras, seolah-olah ingin menghancurkan Bagas. Namun, Bagas tidak menyerah. Dia menggunakan kalung itu sebagai tameng, melindungi dirinya dari serangan-serangan Nyi Blorong. Kalung itu memancarkan cahaya terang yang mampu menangkal kekuatan jahat. Pertempuran berlangsung dengan sengit, keduanya saling berbalas serangan. Bagas merasa kekuatannya mulai habis, namun dia tidak boleh menyerah. Dia harus membebaskan Nyi Blorong dan dirinya sendiri dari kutukan ini. Dengan sisa kekuatannya, Bagas menyerang Nyi Blorong dengan kalung tersebut. Cahaya terang menyilaukan keluar dari kalung, mengenai tubuh Nyi Blorong. Nyi Blorong meraung kesakitan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Pertempuran mencapai puncaknya. Cahaya dari kalung itu semakin terang, membakar tubuh Nyi Blorong. Terdengar jeritan yang menggema di dalam hutan. Tubuh Nyi Blorong mulai berubah, kulit hijau perlahan memudar, dan bentuk tubuhnya kembali seperti manusia biasa. Ketika cahaya meredup, seorang wanita muda tergeletak di tanah. Dia terbaring lemah, tapi wajahnya terlihat damai.
Itulah Nyi Blorong dalam wujud aslinya. Bagas jatuh terduduk, kelelahan. Dia berhasil membebaskan Nyi Blorong dari kutukan. Namun, dia juga merasa kehilangan kekuatan yang diberikan oleh kalung itu. Dia merasa kosong, tanpa tujuan. Wanita itu perlahan membuka matanya. Dia menatap Bagas dengan penuh syukur. "Terima kasih," ucapnya dengan suara lemah. Bagas hanya bisa mengangguk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu berusaha berdiri, namun tubuhnya masih lemah. Bagas membantu menopangnya. Mereka berjalan keluar dari hutan, menuju desa. Beberapa hari kemudian, wanita itu sudah pulih. Dia menceritakan kisah hidupnya kepada Bagas. Dia memang pernah menjadi manusia biasa, namun karena suatu kesalahan, dia terkena kutukan dan berubah menjadi Nyi Blorong. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru bersama. Bagas membantu wanita itu membangun kehidupan normal. Mereka hidup bahagia, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Dan hutan tempat semua ini terjadi? Legenda tentang Nyi Blorong perlahan memudar, tergantikan oleh kisah tentang keberanian dan penebusan. Kisah Bagas dan Nyi Blorong adalah bukti bahwa kebaikan selalu menang. Meskipun dihadapkan dengan kejahatan, manusia memiliki kekuatan untuk melawan dan mengubah takdir. Demikianlah akhir cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam pengucapan saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.